bijaksana. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Bapa, hidup di dalam jalan, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Katakan bersama-sama. Di setiap ajar kami Tuhan, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu Bapa, agar semua rencanamu digenapi. Katakan mulialah dalam namamu pimpin kami Bapa, pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, agunglah karyamu Bapa, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau melawat setiap kami Tuhan, Engkau begitu besar. Namamu Tuhan, amin. Dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur Kami minta Ibu Penatua Ria Adelin untuk memimpin doa pembuka. Kami persilakan Ibu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini, walaupun melalui Zoom Tuhan, tapi kami boleh berkumpul, kami boleh dengan hati yang sukacita, kami boleh sehat Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk kami mengikuti pendalaman Alkitab pada malam hari ini Tuhan. Tuhan biarlah apa yang akan kami
dapatkan akan yang akan kami dengar pada malam hari ini, firman-Mu Tuhan, itu dapat sungguh-sungguh Tuhan menjadi suatu pegangan bagi kami di tengah-tengah situasi zaman dunia yang pada saat ini Tuhan yang penuh dengan berbagai hal-hal yang menyesatkan Tuhan, tapi kami tidak tergoncangkan, kami tidak terombang-ambing Tuhan, kami boleh tetap setia mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kami malam hari ini Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan sungguh-sungguh Tuhan termeterai dalam hidup kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan hingga pada akhirnya Tuhan, Engkau akan mengenal kami satu persatu. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Pendeta Daud yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, mengurapinya Tuhan, supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengharapkan Roh Kudus yang memimpin jalannya pemahaman Alkitab hari ini dan terlebih yang selalu ada dalam hati dan pikiran kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu dan eh, jam ini hanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Ria, Ibu Penatua Ria. Nah, sudah tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita akan memasuki pemaparan dan diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud Sefi Naibaho, dan untuk master kita, moderator kita Bapak Daud Gonggong, kami persilakan. Terima kasih Ibu Cindy. Bapak Ibu, seperti biasa kita juga akan mengikuti pemahaman Alkitab. Fasilitator kita malam hari ini ada Bapak Pendeta Daud Sefi Naibaho. Beliau sudah beberapa kali ya menjadi fasilitator di pemahaman Alkitab kita. Dan tema ini saya kasih pengantar dulu di awal sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Ada banyak yang perlu menjadi pertanyaan dalam pikiran kita seputar tentang nabi-nabi palsu. Mungkin definisi sesungguhnya dari perspektif Alkitab, apa sih sebenarnya nabi palsu? Kemudian di dalam Alkitab sendiri ditemukan nggak sih bahwa ada nabi-nabi palsu? Kemudian bagaimana pengenalan ciri nabi palsu? Terus peringatan tentang kita tentang mengenal nabi palsu itu, terus bagaimana dampaknya nanti kelak gitu ya. Nah, malam hari ini kita juga akan mendalami itu secara dalam melalui pemahaman Alkitab, sehingga kita juga penting nanti mempelajari Alkitab sehingga tidak diombang-ambingkan lagi oleh nabi-nabi palsu. Nah, Bapak Pendeta Sefi Naibaho akan memaparkannya. Kita akan mendengarkan pemaparan dulu, baru nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Pak Pendeta sudah siap Pak Pendeta ya? Baik. Bapak Ibu, kita dengarkan pemaparan dari Bapak Pendeta Sefi Naibaho, kami persilakan. Ya, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Malam Pak Pendeta. Ya, berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab GKJ Pinada. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Daud Sefi Naibaho, saya dari GKJ Cikarang. Susan terkasih, tema yang dipercaya untuk saya bahas bersama dengan Bapak Ibu sekalian yaitu mengenal nabi-nabi palsu. Ya, mungkin kita tidak asing dengan kata frase nabi-nabi palsu. Ya, tapi apa sih nabi palsu? Apa artinya? Nah, ini yang akan kita dalami bersama supaya tadi yang disampaikan oleh Pak Daud, ya sama-sama Daud ya, nggak janjian ya. Supaya kita bisa hati-hati, waspada dengan ajaran-ajaran. Nah, kita akan lihat apa yang menjadi tugas kita ketika kita mendengar, berhadapan dengan berita-berita dari nabi-nabi palsu. Ya, Bapak Ibu, ketika kita mengatakan nabi-nabi palsu, mungkin belakangan ini kita pernah mendengar ya, waktu itu ada seorang pendeta dari Afrika Selatan yang mengatakan bahwa tanggal 23 atau 24 September akan terjadi rapture, ya pengangkatan begitu ya. Lalu kemudian nggak jadi ya, tidak ada gejala apa-apa begitu ya. Lalu pendetanya bilang, iya nanti diundur tanggal 8 Oktober gitu ya. Tapi juga kan nggak terjadi apa-apa. Ya sebetulnya ini salah satu juga ya Bapak Ibu ya. Salah satu nabi palsu. Kenapa? Karena kita lihat di Alkitab
kitab Injil tidak ada seorang pun yang tahu kapan persisnya itu terjadi. Ya, sekte-sekte akhir zaman bermunculan gak hanya belakangan ini, tetapi juga dari dulu. Ya, kita kenal juga ada sekte Pondok Nabi dan sebagainya. Lalu kemudian juga mungkin yang pernah kita dengar yaitu sekte dari Korea Selatan, misalkan ya, Shincheonji. Ya, saya pernah mendapati satu orang tua yang bercerita begitu ya. Awal mulanya anaknya ini ikut PA secara Zoom. Ya, apalagi pas pandemi kan beberapa kegiatan bahkan pekabaran Injil lakukan dengan PA ya. Lalu kemudian ya dia sih ikut saja si anaknya ini karena juga menggunakan bahasa Inggris ya, sekaligus belajar-belajar bahasa Inggris lah gitu ya. Karena pesertanya juga dari berbagai negara dan menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi awal-awal PA tersebut memang Bapak Ibu tidak mencurigakan. Kenapa yang dibahas memang Alkitab, yang kitab dengan keyakinan umum tentang Alkitab yang dibahas. Jadi tidak ada rasa curiga. Ya, lalu kemudian mulai terasa aneh begitu ya beberapa bulan sesudahnya begitu ya. Lalu ada satu informasi ya yang mengatakan bahwa pemimpin mereka adalah juru selamat. Nah, disitulah dia mulai cerita gitu ya ke papahnya, kebetulan papahnya penatua gitu ya. Dan dia, "Pah, ini diajarin begini-begini." Wah, sesat-sesat jangan gitu ya. Udah gak usah ikut lagi. Ya, dan menariknya di tahun 2023 ada wisudawan ya, kita lihat bersama di di medsos ya, ada 100.000 lebih begitu ya orang-orang yang sudah lulus dari PA tersebut, dari Paman Alkitab Online aliran Shincheonji dan di wisuda ya. Konon bahwa orang-orang yang selamat itu hanya kelompok mereka ya, kelompok mereka. Nah, ini Bapak Ibu, ini sedikit bahwa aliran-aliran itu dalam kehidupan kita bergereja begitu ya, dan juga dekat dengan kehidupan kita. Ya, nah oleh karena itu kalau saya lihat maka hal ini penting bagi para orang tua untuk menyampaikan kepada anak-anak. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu imannya udah mantep, ya imannya udah mantep ya, udah sulit tergoncang ya. Tapi untuk anak-anak kita, nah ini sangat mudah tergoncang ya. Ketika misalkan ada satu pemahaman dari kalangan aliran tertentu mengatakan nggak apa-apa kamu melakukan dosa, Yesus kan sudah menyelamatkan kita loh gitu ya, nggak apa-apa. Nah itu yang membuat anak-anak sekarang ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting kan saya udah selamat, kalau saya berbuat dosa ya nggak apa-apa gitu ya, padahal kan konsep itu keliru ya. Kalau kita sudah diselamatkan mestinya kita melakukan yang benar, kalaupun melakukan yang salah kita mestinya bertobat. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi beberapa hal yang kita mesti cermati khususnya sebagai orang tua gereja, bagaimana memperkenalkan pemahaman ajaran yang sesuai dengan Alkitab kepada anak-anak kita, sehingga ketika mereka merantau ya keluar kota, keluar negeri, maka mereka bisa tetap pegang teguh keyakinan iman mereka atas Alkitab. Dan kalau nggak paham bisa tanya ke papa mama ya. Nah, kalau nggak paham tanya papa mama ya, jangan tanya sama orang itu ya, nanti makin tersesat gitu ya. Jadi ini baik juga ketika Bapak Ibu sebagai orang tua dapat menolong anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat sebelum jauh tentang nabi-nabi palsu, apa sih yang dimaksud dengan nabi? Ya, dari kata Ibrani, navi, yang artinya juru bicara. Ya, juru bicara ini sama seperti seorang presiden mengutus seseorang untuk menyampaikan pesannya, maka orang yang menyampaikan pesan itu adalah juru bicara. Nah, juru bicara ini berarti harus menyampaikan kalau presiden mengatakan A, dia mengatakan B, nah berarti dia jubir palsu, ya. Tapi kalau presiden mengatakan A, lalu jubirnya mengatakan A kepada masyarakat, maka dia adalah jubir yang benar, ya, jubir yang sejati. Nah, ini sama seperti nabi Bapak Ibu. Ya, nabi itu seseorang yang dipilih Allah untuk menyampaikan perkataan Allah atau pesan Allah atau firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang A, lalu juru bicara nabi mengatakan A, maka itu nabi yang benar. Tapi kalau Allah bilang A, jubirnya bilang B, maka nabi itu nabi palsu. Ya, jadi secara sederhana itu Bapak Ibu ya, apa yang didengar oleh nabi, itulah yang disampaikan oleh nabi kepada umatnya. Nah, apa yang disampaikan? Yang disampaikan bisa berupa peringatan.
ya, peringatan akan hukuman. Ini yang banyak ya di dalam Perjanjian Lama, karena bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, mereka nggak peduli dengan saudara-saudara sebangsanya yang kesusahan, yang miskin, yang kelaparan, maka ada peringatan. Nanti kalian akan dihukum oleh Tuhan. Nanti ada satu bangsa yang akan mengalahkan kalian. Tetapi di balik hukuman itu juga biasanya ada pengharapan. Kalau kalian berubah, kalau kalian bertobat, tenang. Ya, Tuhan akan memberikan keselamatan. Kalian akan dibebaskan dari perbudakan, dari hukuman. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini yang bisa kita pahami tentang nabi. Dan pada masa itu dalam Perjanjian Lama, biasa nabi-nabi ini punya kelompok Bapak Ibu ya. Rombongan Nabi Elia misalkan ya, makanya Elia berperang dengan nabi-nabi Baal yang banyak begitu ya, karena nabi-nabi saat itu punya kelompok ya, punya kelompok. Nah, kelompok-kelompok inilah yang pada masa itu ketika misalkan saya lagi butuh masukan, saya lagi butuh arahan dari Tuhan, maka tidak jarang orang itu datang ke rumah nabi, Bapak Ibu. Saya minta petunjuk dong, apa sih kata Tuhan tentang kehidupan saya di masa mendatang? Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami? Nah, ini yang pernah juga Bapak Ibu perhatikan nanti misalkan di dalam Perjanjian Lama, Raja Yosia yang saat itu jadi raja di usia 8 tahun, orang tuanya, leluhurnya itu raja-raja yang menolak Tuhan begitu ya, menyembah berhala, tapi saat Yosia dia menyembah Tuhan. Nah, ketika ditemukan gulungan kitab begitu ya, maka Yosia coba deh cari nabi. Ya, ada satu nabi ya perempuan ya, Hulda. Coba kalian ke sana, apa sih maksud Tuhan ya dalam kehidupan kerajaan kita? Maka Nabi Yahulda mengatakan bahwa raja-raja sebelumnya memang akan menderita, begitu ya. Tetapi kamu tidak akan menderita, tapi raja sesudah kamu akan menderita karena mereka tidak menyembah Tuhan. Nah, dari Bapak Ibu ya, jadi saat itu memang Nabi itu apa ya, biasa dikunjungi gitu ya, kalau ada pergumulan, minta pendapat Tuhan, minta suara Tuhan. Nah, mereka datang kepada nabi. Nah, masalahnya ada juga nabi-nabi palsu Bapak Ibu, ya. Nabi-nabi palsu ini biasa juga disebut dalam Alkitab sebagai penenung, ya, peramal. Nah, ini bedanya ya, peramal dengan nabi Tuhan. Nah, di situ juga mereka buka praktek juga, ya, bagaimana mereka itu memberikan masukan-masukan tapi bukan kata Tuhan, ya, tetapi kata dirinya atau mungkin juga kata iblis begitu ya, bisa juga. Ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu, saat itu banyak nabi-nabi yang juga dalam tanda kutip ya, dia ada di rumah dan orang berkunjung untuk meminta pendapat, tapi di saat yang sama juga ada peramal-peramal. Ya, nah ini yang mestinya berbeda dengan nabi Tuhan. Lalu firman Tuhan yang disampaikan itu firman Tuhan seperti apa? Ya, ada dua Bapak Ibu. Firman Tuhan itu untuk situasi yang sedang berlangsung atau now, ya. Misalkan Nabi Amos ketika melihat bangsa Israel kok nggak peduli sama orang-orang yang susah, ya, maka mereka ditegur oleh Nabi Amos, aku benci persembahanmu, begitu ya. Aku benci perayaan Sabatmu, ya. Jadi memang konteksnya sedang berlangsung. Ini yang dia dapat dari Tuhan. Tuhan nggak suka dengan persembahan bangsa Israel karena mereka mendua hati dan mereka juga kurang peduli terhadap saudara iman mereka. Maka saat itu juga, konteks itu juga Nabi menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ada juga yang ya nanti, ya jadi sesuatu yang akan datang. Misalkan menyampaikan sebuah kondisi yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini disebut dengan nubuat, Bapak Ibu ya. Nabi ini menyampaikan sebuah kondisi yang akan terjadi di masa depan. Misalkan karena mereka kurang peduli, maka Yesaya menubuatkan bahwa Babel akan menghancurkan Yerusalem. Dan nanti warga Israel akan diangkut ke Babel untuk dijadikan budak. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat kata Nabi yang disampaikan firman Tuhan, nah, firman Tuhan ini disampaikan dalam bentuk yang memang relate dengan situasi yang sedang berlangsung, tetapi juga kondisi yang akan datang, atau yang disebut dengan nubuat.
Nah, dalam Alkitab juga ada disebut kitab nabi-nabi, ya. Ada nabi besar, ya, nabi kecil. Bapak Ibu, ini bukan tubuhnya besar, tubuhnya kecil, tapi nabi besar ini kitabnya lebih tebal. Ya, nabi kecil lebih tipis. Ya, misalkan Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel. Lalu nabi kecil ada Hosea sampai dengan Maleaki. Nah, Bapak Ibu, ada juga nabi-nabi perempuan ya, Hulda, Deborah, ya mereka juga Tuhan pakai menjadi perantara atau juru bicara Tuhan. Ya, kita ingat misalkan Deborah ketika dia mau berperang begitu ya bangsa Israel, maka Deborah mengajak bangsa Israel untuk memerangi dengan 10.000 begitu ya, 10.000 tentara begitu ya, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Nah, dia kan sudah bernubuat ya tentang masa yang akan datang dengan tentara yang ya secukupnya, tapi kalian akan menang ya karena Tuhan ada di pihak kita. Dan betul, pada akhirnya Israel menang ya. Lalu dalam perjanjian baru juga ada nabi-nabi, ya, misalkan Yohanes Pembaptis, ya, sekalipun tidak dituliskan dia sebagai seorang nabi, tapi dia menyampaikan firman Tuhan dan juga nubuatan akan hadirnya Mesias. Ya, kalau yang akan datang nanti membuka kasutnya pun aku tidak layak, begitu ya. Nah, ini satu satu ungkapan di masa yang akan datang bahwa Yohanes Pembaptis akan menyambut seseorang yang spesial, yaitu Yesus Kristus. Lalu dalam Kisah Rasul 15 ayat 32 ada Yudas dan Silas. Lalu 4 anak dara dari Filipus ini juga bisa bernubuat. Lalu Agabus yang tercatat di dalam Kisah Rasul 21. Ya, jadi nabi-nabi ada di Perjanjian Lama, tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga ada, dan juga ada nabi-nabi dalam Perjanjian Baru. Nah, kita lihat Bapak Ibu, setelah kita melihat nabi ya dan juga paparannya di dalam Alkitab, perannya, tugasnya, maka kita akan melihat lebih detail tentang nabi palsu ya. Kalau ada yang sejati, ada yang benar, berarti ada nabi yang nggak benar, ada nabi yang palsu. Nah, saya mengajak kita untuk membuka Ulangan 18, Ulangan 18 ayat 14 sampai 22. Bolehkah satu peserta membacakannya? Ulangan 18 ayat 14 sampai 22. Ada yang membacakannya? Saya boleh, Pak. Oke, silakan Pak Suhendri. Ulangan 18 ayat 14 sampai 22. Silakan Pak. 18, Pak. Halo, Pak. Iya, Kita dengar ya, Pak. iya silakan Pak. Ulangan 18 ayat 14 sampai 22 ya, Pak. Iya. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, lanjut Pak. Iya, Pak.
Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ya, Demikian. terima kasih Pak Suhendri. Ya, jadi Bapak Ibu kita melihat perbedaan antara nabi sejati dan nabi palsu berdasarkan Ulangan 18 ayat 14 sampai 22. Kalau di ayat 15 maka nabi yang sejati itu Tuhan yang memilih. Ya, Tuhan yang memilih artinya apa? Bahwa Tuhan yang memilih berarti apa yang disampaikan juga adalah perkataan dari Tuhan. Ya, sementara kalau nabi palsu berarti bukan pilihan Tuhan, sehingga perkataannya bukan berasal dari Tuhan. Ya, lalu kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengetahui dia nabi sejati atau nabi palsu? Maka nabi sejati ini perkataannya terjadi. Sementara nabi palsu perkataannya tidak terjadi. Misalkan ya tadi ramalan akhir zaman, rapture begitu ya, atau mungkin Bapak Ibu akan terjadi gempa hebat tanggal 12/12/2025 misalkan gitu ya. Bertobatlah dan ternyata tidak terjadi ya. Ketika tidak terjadi maka dia adalah nabi palsu ya. Kalaupun kita melihat bagian ini, saudara yang terkasih, ya ternyata dalam Alkitab yang lain kita juga dapat melihat ciri lain dari nabi palsu. Ya, misalkan Bapak Ibu dalam 2 Petrus 2. Ya, coba kita lihat 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi, nabi palsu ini ciri yang lain adalah mengajarkan yang sesat. Jadi kalau Bapak Ibu ada seseorang yang mengajarkan berbeda dengan Alkitab, dengan firman Tuhan gitu ya, maka udah pasti dia nabi palsu. Lalu kemudian ketika dia menyangkal penguasa, ya dalam 2 Petrus 2:1 artinya dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Berarti itu juga adalah ciri dari nabi palsu. Lalu kemudian 2 Petrus 2:2 ayat selanjutnya, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya, ketika yang menjadi fokusnya adalah hawa nafsu. Dan dalam 2 Petrus 2:3 dikatakan, karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Bapak Ibu, 2 Petrus ini dalam konteks gereja Asia Kecil, ya. Kalau sekarang itu Turki, Bapak Ibu. Dan pada masa itu kekristenan itu masih Kristen yang baru, ya, kelompok yang baru bertumbuh mengenal Kristus. Tetapi agama sebelumnya, kepercayaan sebelumnya, ya mereka itu punya kepercayaan Helenistik, ya Yunani begitu ya. Dan mereka itu banyak sekali dipengaruhi oleh filsafat-filsafat. Ya, salah satunya misalkan filsafat Gnostik. Ya, Gnostik itu yang artinya pengetahuan. Mereka punya pemahaman bahwa roh itu baik, tetapi tubuh itu jahat. Jadi roh itu yang akan diterima dewa-dewa. Oleh karena itu tubuh nggak apa-apa mencuri, tubuh itu kemudian melukai orang, nggak apa-apa karena memang tubuh itu sejatinya jahat. Ya, toh nanti yang diterima dewa adalah roh saja. Nah, Bapak Ibu misalkan juga ada filsuf Epikuros. Ya, Epikuros ini mengajarkan tentang yang penting hidup kita bahagia, happy-happy. Ya, hidup ini hanya sekali, begitu ya. Nanti nggak ada kok kehidupan sesudah kematian, neraka itu nggak ada.
Udah puas-puasin aja. Hidup itu cuma sekali. Jadi tujuannya adalah hawa nafsu. Tujuannya adalah kebahagiaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tentu sebagai gereja yang baru bertumbuh, baru mengenal Kristus ya, dengan apa ya ibaratnya itu baru katekisasi lah Bapak Ibu ya. Setelah dibaptis mungkin mereka semakin mengenal Kristus tapi masih dalam tanda kutip dangkal begitu ya. Belum terlalu dalam. Sehingga mereka masih bisa terombang-ambing ketika mereka masih dipengaruhi juga oleh pemimpin-pemimpin gereja yang mengaku sebagai pemimpin Kristiani tapi masih membawa filsafat-filsafat gnostik yang masih membawa filsuf-filsuf dari Epikuros. Nah, itu jadi dicampur adukan ya. Nah, oleh karena itu Petrus mengingatkan ya cara hidup nabi-nabi palsu itu dikuasai oleh hawa nafsu dan mencari keuntungan. Ya, keuntungan bisa materi, bisa juga pada masa itu Bapak Ibu ada yang disebut dengan pelacur bakti ya. Jadi sesudah mempersembahkan korban bakaran kepada dewa-dewa, maka disiapkan ada pelacur bakti dan bisa melakukan hubungan seksual dengan para imam. Ya, jadi ini Bapak Ibu keuntungan ini nggak hanya materi tapi juga banyak hal. Ya, artinya ini juga berimbas kepada kehidupan gereja. Ada pemimpin-pemimpin yang bisa saja mencari keuntungan, gaya lamanya masih dilakukan dalam kehidupan bergereja. Persembahan-persembahan misalkan ya dikumpulkan, tapi ya dia paksa itu supaya dia dapat menikmati persembahan tersebut. Lalu kemudian 2 Petrus 2 ayat 21. Karena itu lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Nah, tadinya mereka mengenal Yesus, tapi berbalik ya. Jadi misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa nggak ya nabi yang sejati jadi nabi palsu gitu ya? Bisa Bapak Ibu ya. Ketika mereka awalnya mengenal Yesus, lalu kemudian mereka berbalik, tidak lagi menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Lalu kemudian di dalam Markus 13 ayat 22. Ya, Markus 13 ayat 22. Ketika Yesus Markus 13 ayat 22, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ya, mereka bisa juga melakukan mujizat Bapak Ibu. Ya, tapi tujuannya untuk menyesatkan. Ya, untuk mengatakan bahwa sama seperti ya Shinjonji ya, ketika dia memiliki ajaran tetapi fokusnya lagi tidak pada Tuhan Yesus, tetapi pada dirinya. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan pada masa itu supaya orang itu terpesona bukan kepada Yesus, tapi kepada dirinya. Nah, ini hati-hati juga ketika sebagai pelayan Tuhan, begitu ya, sebagai hamba-hambanya, ketika kita merebut kemuliaan Tuhan, ya maka kita juga bisa menjadi dalam tanda kutip begitu ya, nabi-nabi palsu, ya. Dan bukankah juga ada banyak pemimpin-pemimpin Kristen, ya, ketika mereka punya karunia-karunia tertentu dan pada akhirnya karunia itu membawa umat tidak lagi fokus kepada Yesus Kristus ya tetapi kepada si hambanya, kepada si pemimpin umat tersebut. Nah, ini juga hati-hati sebagai pemimpin gereja ya, termasuk saya pendeta juga Bapak Ibu ya, bagaimana jangan sampai apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu untuk supaya umat itu memuji kita, fokus kepada kita, bukan kepada Tuhan. Ya. Lalu kemudian munafik, ya Matius 7 ayat 15. Ya, Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, ya. Mereka menyamar pura-pura. Ini kan orang yang munafik ya, hipokrit ya. Mereka itu sebetulnya serigala ya, tetapi mereka itu pura-pura jadi domba, begitu ya. Nah, ini juga memang sangat ketika membaca bagian ini ya saya juga merasa tertegur juga ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Hati kayak Jadi keju, Bapak Ibu, putihnya kayak keju.
Maaf Bu Puji, Lalu boleh di mute. ini yoket yang menunggu. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana sebagai pendeta juga kita yang membaca bagian ini tadi saya juga ini juga ya, tertohok juga ya. Selama ini saya memberitakan firman Tuhan, saya udah melakukannya belum ya, gitu ya. Jangan-jangan saya menjadi bagian dari nabi palsu juga ya. Ya, sekalipun memang nggak ada yang sempurna Bapak Ibu, tapi ini menjadi satu satu PR kita bersama ya, bagaimana kita berjuang untuk melakukan firman Tuhan, tidak hanya tahu, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, beberapa nama nabi palsu yang dicatat dalam Alkitab. Ya, ini Bapak Ibu beberapa nama, misalkan Zedekia bin Kenaana. Ya, ini dalam kisah satu Raja, Raja pasal 22. Jadi, satu kali Raja Ahab ini mau merebut Ramot Gilead, satu daerah, begitu ya. Maka Zedekia ini dia hanya mengandalkan apa ya, kepintarannya, hanya mengandalkan dirinya, dan dia katakan, iya rebut saja. Ya, rebut saja Ramot Gilead. Ya, maka dia didukung juga oleh ratusan nabi, kalau tidak salah begitu ya. Ratusan nabi mendukung Zedekia. Nah, ini tadi saya bilang ya Bapak Ibu ya, tiap nabi itu punya kelompok begitu ya. Nah, didukung oleh murid-muridnya atau nabi-nabi yang lain. Tetapi memang ada satu susun terkasih ketika Raja Ahab bilang, coba tanya dulu lah ya, apa namanya, ada satu eh, apa hambanya Yosafat bilang, Raja tanya dulu deh sama Mika, nabi Tuhan yang satu lagi. Tapi Raja Ahab bilang, ah saya nggak suka. Kenapa? Karena Mika itu selalu menubuatkan yang buruk-buruk. Ya beda sama Zedekia. Zedekia ini sesuatu yang menyenangkan. Ya saya seneng deh dengar tentang nubuatannya. Ya, saya senang sekali dengar apa yang akan disampaikan kepada kita karena Zedekiah selalu menyampaikan yang manis-manis. Beda sama Mika, ya. Mika ini menyampaikan yang nggak enak kepada bangsa Israel dan juga kerajaannya. Nah, ketika ditanya kepada Mika, betul, Mika bilang, Raja Ahab, kamu akan mati dalam pertempuran, ya. Dan Mika memang dipenjara, ya. Tapi memang betul bahwa Raja Ahab pada akhirnya mati dalam pertempuran. Padahal dia sudah nyamar Bapak Ibu. Tapi memang kalau Tuhan sudah bilang, ya, sudah menyampaikan, maka tidak akan ada yang dapat menyangkalnya. Ya, tidak akan ada orang yang dapat lewat dari apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini juga jadi salah satu masukan buat kita ya, bahwa kadangkala sebagai umat kita senang ya dengan khotbah-khotbah tentang berkat, nggak apa-apa sih Bapak Ibu ya. Tapi juga harus senang juga ketika Tuhan itu menegur kita. Ketika kita misalkan sulit mengampuni, ketika kita punya dosa yang sudah kecanduan kita lakukan ya. Lalu ketika kita ditegur lewat firman Tuhan untuk berdamai, untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya. Nah, itu kadangkala kita nggak suka Bapak Ibu ya, sama seperti Raja Ahab. Ya, jadi ini menjadi satu refleksi kita juga kalau ini berbicara tadi tentang pendeta gitu ya, pembawa firman. Nah, ini Bapak Ibu sebagai Raja Ahab masa kini ya, sebagai umat, apa yang Bapak Ibu pilih ya. Jangan hanya firman Tuhan yang enak-enak di telinga saja, yang manis-manis saja, tetapi juga firman Tuhan yang menohok kita, kita juga harus terima. Ya, jangan kemudian ini pendetanya nih apa namanya nyindir-nyindir aja nih gitu ya. Padahal sih enggak ya, padahal pendeta khotbah mungkin secara umum ya hanya saja mengena dengan kelemahan kita. Nah, mari kita seperti Yosafat yang tetap percaya ada nabi Tuhan yaitu Mika, sekalipun apa yang disampaikannya adalah yang pahit, yang tidak enak didengar, tapi itu membawa pertumbuhan yang sehat. Ya, jadi nabi palsu membawa pertumbuhan yang tidak sehat, tapi nabi yang sejati membawa pertumbuhan iman kita sehat. Ya, sekarang tinggal kuncinya di kita. Apa kita mau jadi Raja Ahab atau kita mau menjadi umat yang taat. Lalu kemudian Hananya bin Azur. Ya, ini Yeremia konteksnya ketika bangsa Israel akan dihukum di Babel. Ya, karena apa? Karena mereka menyembah berhala, ya, mereka mendua hati, sebab Tuhan nggak suka diduakan. Tetapi Hananya, Nabi Hananya bilang tenang ya,
hukuman di Babel hanya 2 tahun. Nah, ini kan berita yang menyenangkan juga Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu ciri nabi palsu ya, dia menyampaikan sesuatu yang menurut dia itu tepat, padahal bukan kata Tuhan, tapi kata dia. Ya, kata dia, dan ini yang disenangi juga oleh umat Tuhan. Senang dengar berita-berita yang menyenangkan. Berbeda dengan Yeremia yang disampaikan itu betul-betul dari Tuhan. Dan dia katakan hukuman di Babel berlangsung 70 tahun. Ya, ini kan berita yang gak menyenangkan Bapak Ibu ya. Dan kalau kita jadi bangsa Israel Bapak Ibu lebih senang berita yang disampaikan Hananya atau Yeremia Bapak Ibu? Coba. Lebih senang berita yang disampaikan Hananya atau Yeremia? Halo? Kalau kita orang yang taat lebih memilih Yeremia sih Pak. Iya, kalau kita taat ya Pak ya, tapi kalau nggak taat kita lebih senang yang Hananya ya. Nah Bapak Ibu bukan berarti setiap pengkhotbah yang kalau menyampaikan firman berita-berita berkat, oh nabi palsu bukan ya. Ya jadi jangan juga lekas mengatakan seperti itu, tetapi juga dasarnya apa? Yang dia sampaikan itu adalah dari Tuhan. Ya, dasarnya pengkhotbah dari mana? Ya dari firman Tuhan, bukan dari kehendaknya, bukan dari pemikirannya. Ya, jadi ini yang bisa kita lihat sebagai umat kita harus senang dengan firman Tuhan. Tidak hanya yang enak-enak didengar, tapi juga yang kurang bahkan tidak enak didengar. Nah, Bapak Ibu, nabi palsu zaman now. Nah, ini nabi palsu zaman now ini bentukannya seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ini salah satu bentukannya itu sekte akhir zaman. Salah satunya Bapak Ibu ya, yang tadi sudah saya sampaikan juga. Kenapa? Karena ini kan berbeda dengan yang Yesus sampaikan. Yesus bilang nggak ada yang tahu akhir zaman. Ya, tidak ada satupun yang tahu kapan itu terjadi. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, pemimpin Kristiani, lalu menetapkan tanggal akhir zaman, sudah pasti ya, dia bukan nabi yang benar, ya, tapi nabi palsu. Karena tidak ada yang tahu kapan Yesus akan datang kembali. Lalu yang berikutnya lagi menghalalkan dosa, ya, sama seperti tadi ya Epikuros ya, lalu Gnostik dan itu juga yang sedikit banyak ya saya pernah dengar begitu ya dari teman-teman muda di medsos-medsos begitu ya. Bagaimana kan sekarang orang suka anak muda dengar quotes-quotes ya, quotes-quotes yang mungkin adanya Kristiani ya, tetapi yang mengarahkan udah nggak apa-apa ya kita lakukan dosa toh kita kan sudah diselamatkan. Itulah Bapak Ibu ya. Jadi ada juga orang-orang yang menyebarkan ajaran tersebut, ya, menghalalkan dosa. Ya bahkan Bapak Ibu ada yang kita dengar dan sering dengar ya. Misalkan pendeta yang punya anggota jemaat, lalu kemudian menghalalkan praktek asusila begitu ya. Satu ada di yang saya tahu di Amerika begitu ya. Saya pernah lihat di berita begitu ya bahwa ada pesta ya, pesta yang nggak bener lah gitu ya di dalam persekutuan tersebut. Nah itu jadi salah satu ciri ya bahwa yang diajarkan Ra, ini bukan toilet firman kunci Tuhan. ruangan ini mana? Toiletmu. Bapak Ibu mohon di mute dulu ya, Bu Debi dan Bapak Ibu yang lain yang masih belum di mute Hah? supaya supaya ini dulu boleh kita fokus. Lanjut Pak Daud. Mama Kemudian juga terbuka. memenuhi tujuan pribadi ya. Jadi dia tadi ya, dia itu serigala tapi berbulu domba supaya diterima, tetapi tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan kuasa, mendapatkan materi. Bapak Ibu, saya pernah ada pengalaman ya, satu orang bercerita kepada saya ya, anggota GKI begitu ya, Pak Daud, saya diminta sama teman saya share dana begitu ya, patungan untuk bikin gereja gitu ya. Bikin gereja, lalu kemudian kita undang saja nanti pendeta yang khotbahnya bagus-bagus, ya. Nanti kan persembahannya tuh banyak tuh, ya. Nah, kan masuknya ke kita nih, nanti kita bagi dua keuntungannya, gitu ya. Nah, dia cerita itu kepada saya, teman-teman, ya, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ya praktek-praktek membuat gereja, mendirikan gereja, ya ternyata ada juga yang nggak tulus gitu ya, dibungkus dengan domba, tapi hatinya serigala. Ya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan kuasa, mendapatkan materi. Jadi dari Senin sampai Sabtu dia pengusaha, tapi Minggu dia jadi pendeta, ya.
Dan ternyata kata teman yang ngajak ini begitu ya, anggota GK ini tentu nggak mau. Dia cerita itu bentuk keresahan dia. Ternyata zaman sekarang kok makin gila gitu ya, bikin gereja tapi tujuannya adalah untuk pemuasan hawa nafsu ya. Dan dia bilang ya ternyata dibandingkan bekerja Senin sampai Sabtu, omset gitu ya, bahasanya omset ya. Omset bikin gereja itu jauh lebih daripada kerja, daripada upah sebagai pekerja atau pengusaha. Nah, ini kan Bapak Ibu kan ya terdengar aneh ya, tapi ini nyata Bapak Ibu. Ya, nyata bahwa ini godaan-godaan ketika anggota jemaat ya punya modal besar lalu bikin gereja, ya ternyata tujuannya adalah bukan untuk memuliakan Tuhan, mengabarkan firman Tuhan ya, tetapi ada udang di balik batu gitu ya untuk memenuhi tujuan pribadinya. Lalu memutarbalikkan firman Tuhan, ya seperti Shinjonji ya, ketika kita tahu Yesus adalah Tuhan, maka dia mengatakan enggak, ya saya pemimpinnya adalah juru selamat, begitu ya. Jadi ketika memutarbalikkan firman Tuhan, ketika yang mati itu, yang bangkit itu bukan Yesus Kristus, ya itu adalah apa pura-pura begitu atau orang-orang yang disamarkan menjadi Yesus, padahal Yesusnya itu udah kabur, ya kan ada kadangkala ya kita dengar menjelang Paskah ada tulisan-tulisan yang mengatakan seperti itu ya, atau Yesus menikah dulu pernah sempat ya ada Jesus dinasti ya, Yesus itu punya anak ya, punya keturunan. Nah, ini kan pemahaman yang keliru ya. Nah, itu Bapak Ibu jadi memutarbalikkan firman Tuhan ya. Jadi yang ada di firman Tuhan diputarbalikkan. Nah, ini salah satu juga pengajaran yang sesat. Lalu pertanyaannya hukuman seperti apa bagi nabi palsu? Ya, hukumannya adalah di dalam Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang lancang menyampaikan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk disampaikan atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Ya, zaman itu Bapak Ibu ya, dimana kalau salah sedikit ya langsung mati gitu ya. Ya, artinya apa? Ada hukuman yang saat itu juga Tuhan berikan. Tetapi juga di bagian yang kedua, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ya, nabi-nabi palsu, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ada juga hukuman yang nanti akan datang, yaitu ketika Yesus datang kedua kali. Ya, bahwa orang-orang yang menyesatkan ini akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya dibuang ke dalam neraka atau hukuman yang kekal. Jadi ada hukuman yang saat itu juga, tapi juga ada hukuman yang nanti. Ya mungkin ada nabi-nabi palsu zaman sekarang kok dia masih sehat aja Pak Pendeta gitu ya. Masih bisa beraktivitas, masih bisa melayani lagi begitu ya. Ya artinya apa? Hukuman itu mungkin nggak saat ini ya, tetapi ketika di kehidupan yang akan datang, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dia, tapi juga saya dan saudara ya. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban dari Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita Bapak Ibu, ajaran ini memang semakin hari gitu ya, semakin aneh gitu ya, rupa. Maka mari kita diajak kritis, ya kritis. Jadi Bapak Ibu, kita lihat ya ketika tadi dalam Ulangan 18 begitu ya, kita melihat nabi sejati ini kan dipilih Tuhan, ya, nabi palsu bukan pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu oleh karena itu orang yang dipilih Tuhan pasti mengatakan sesuatu yang didasarkan firman Tuhan, ya. Sesuatu yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Dia kan nggak akan mengajarkan untuk bom bunuh diri, ya. Sebagai wujud kasih kita pada Tuhan, kita bom bunuh diri, ya, kita melukai banyak orang, kita perangi orang-orang yang bukan Kristen. Nah, pasti itu bukan dari Tuhan. Oleh itu Bapak Ibu, rajinlah mendalami firman Tuhan. Nah, PA-PA seperti ini, lalu kemudian ibadah-ibadah pengajaran. Biasa di gereja-gereja tertentu ada ibadah pengajaran ya, atau juga ketika kita rajin beribadah di kebaktian umum dalam persekutuan wilayah, maka kita semakin mengenal apa sih maksud Tuhan, apa sih yang dituliskan Tuhan, apa yang ada dalam firman Tuhan. Sehingga ketika ada ajaran-ajaran menyimpang, maka kita nggak lekas percaya, ya, tapi kita kritis.
Lalu kemudian perkataannya itu pasti terjadi Bapak Ibu. Ya, ketika dia bernubuat tentang sesuatu di masa mendatang, maka nabi yang benar, sejati, perkataannya itu terjadi. Ya, tetapi nabi palsu perkataannya tidak terjadi. Ya, sesuatu yang disampaikan di masa depan ternyata tidak terjadi. Ya, dan Bapak Ibu yang terakhir Bapak Ibu, ya, ini yang tidak tercatat, kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok yang masuk dalam golongan sesat, Bapak Ibu. Nah, biasanya mereka itu punya persekutuan yang sangat erat, Bapak Ibu. Ya, mereka punya persekutuan yang sangat erat. Nah, ini mungkin hati-hati juga dengan anak-anak kita yang merantau, ya. Anak-anak kos kan biasanya butuh butuh apa ya? Butuh tempat, butuh makan. Seneng ya kalau ada makanan-makanan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pendekatan-pendekatan mereka untuk mendapat jiwa dalam tanda kutip, yaitu dengan ya ini dengan kebersamaan dulu, begitu ya, dengan makan-makan dulu, belum masuk ke tujuan mereka. Nanti ketika mereka sudah sudah dekat ya lalu mulailah disisipkan ya awal-awalnya mungkin isi firman Tuhan yang biasa dibaca tapi belakangan hari menjadi kok beda ya berbeda tapi karena mereka sudah terbiasa sudah dekat ya dan mungkin pemimpinnya punya karisma ya sangat meyakinkan dan mereka itu biasanya suka dicekokin kalau di luar sana mungkin kalian nggak akan mendapatkan kasih yang seperti persekutuan kita, ya. Jadi selalu membanggakan persekutuannya, ya, yang sangat erat, saling topang menopang, ya. Nah ini juga hati-hati bagi orang-orang yang punya luka, ya, terhadap gereja. Ini juga bisa bisa masuk, ya, dalam persekutuan yang tidak sehat. Ya, kenapa? Karena dia punya luka, dan tidak mungkin dia tidak terperhatikan gereja, lalu ada gereja atau persekutuan yang membuka diri untuk menerima dia, maka dia bisa sangat terkesan dan juga bisa ikut dalam proses pengajaran dari aliran tersebut. Ya, jadi ini secara persekutuan mereka punya persekutuan yang sangat sangat erat ya karena mereka minoritas, jadi mereka ingin mendapatkan banyak jiwa dengan berbagai cara. Ya, dipancing-pancing dulu, lalu kemudian nanti mulai diajarkan yang tidak tepat. Ya, misalkan Bapak Ibu ada satu pengajaran gini Bapak Ibu, bahwa gereja itu terdiri dari 12 orang. Ya, sama seperti 12 murid Yesus. Lalu gereja ini Bapak Ibu ketika sudah lebih dari 12, mereka bikin gereja baru, ya, bikin gereja baru. Jadi yang saya pernah dengar begitu ya dari orang yang ikut kelompok itu, yang saya sesalkan juga ketika mereka tuh nyalahin kita, ya, gereja yang orangnya lebih dari 12 gitu ya, karena menurut mereka nggak alkitabiah. Nah, Bapak Ibu ini yang kemudian saya coba ajak diskusi orang tersebut. Firman Tuhan ini kita lihat itu ada beberapa model atau beberapa macam begitu ya. Ada yang sifatnya aturan misalkan jangan membunuh, jangan berzina, mencuri ya. Berarti itu aturan, main. Suka nggak suka mesti dilakukan. Tapi kalau Yesus punya 12 murid itu namanya narasi, itu cerita. Jadi nggak semua yang ada di Alkitab ini Bapak Ibu ya kemudian kita letterlek kita berlakukan ya. Misalkan Yesus punya 12 murid, oh berarti gereja GKI Cipinang Indah mesti punya 12 penatua, 12 anggota jemaat, 12 simpatisan nggak boleh lebih ya. Atau mungkin ketika kita merayakan ulang tahun, ya ada sekte tertentu mengatakan nggak boleh merayakan ulang tahun. Karena dulu Yohanes Pembaptis mati dipenggal ketika ulang tahun Herodes. Ya, ketika Herodes menawarkan hadiah kepada istri atau anaknya begitu ya. Apa? Hadiah apa? Oh, saya mau kepala Yohanes Pembaptis. Ya, ada aliran tertentu yang mengatakan kita nggak merayakan ulang tahun. Ya, kenapa? Karena Yohanes Pembaptis mati, ya, sebagai hadiah ulang tahun untuk anak atau istri Raja Herodes. Nah, Bapak Ibu, sikap-sikap seperti itu kan kita harus bedakan ya, mana yang perintah Tuhan, aturan main, kalau itu suka nggak suka kita lakukan. Tapi ada yang sifatnya deskripsi, ada yang sifatnya narasi. Ya ini hanya sekadar bumbu lah gitu ya. Tapi pesan utamanya bukan di situ gitu ya. Ini sekadar bumbu cerita ya. Bahwa ketika kita membaca sebuah cerita kan nggak semuanya itu jadi aturan Bapak Ibu. Nah ini repot kalau yang narasi jadi aturan ya.
kalau Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, berarti Bapak Ibu kita semua dibaptis ya di Sungai Yordan sebetulnya, gitu ya. Yang sah ya di sana, begitu ya. Nah, tetapi kalau yang narasi ini jadi aturan, repot juga Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Narasi biarkan jadi narasi, maka aturan main kita bisa bedakan. Ya, hukum Tuhan, ya, perintah-perintah Yesus Kristus, itu termasuk aturan main. Yang suka nggak suka, yaitu kita harus lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati juga dengan penafsiran, ya. Saya mau katakan penafsiran pemimpin Kristiani. Oleh karena itu ketika ada menemukan yang janggal, nah Bapak Ibu bisa menanyakan ke pendeta jemaat masing-masing, ya, supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa clear, ya. Kenapa sih kok saya dapat info begini, ya, dari seorang teman, nggak boleh merayakan ulang tahun, ya, karena itu dosa, ya. Nah, nanti pendeta bisa bisa menjelaskan. Ya, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang nabi palsu. Ya, Ya. saya Baik, kembalikan ke terima Pak Daud. kasih Pak Daud Naibaho. Bapak Ibu, cukup jelas ya pemaparan Pak Daud ya, dan mudah dimengerti, dipahamin. Nah, oleh karena itu kita akan masuk sesi diskusi. Ini topik yang cukup menarik, dan saya yakin Bapak Ibu juga topik ini cukup familiar untuk media sekarang yang cukup mudah diakses dan sering dibahas. Oke, kita buka tanya jawab dan dulu untuk dua orang penanya dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu langsung raise hand. Terus teman-teman Komisi Dewasa mohon dipantau yang ada di Zoom, di YouTube supaya bisa dilihat pertanyaan yang ada di YouTube. Bapak Ibu yang menonton lewat YouTube juga bisa mengajukan pertanyaan, nanti kami akan juga ajukan di dalam ruang Zoom ini. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan raise hand atau langsung open mic-nya untuk bisa bertanya langsung ke Pak Daud Naibaho atau juga melalui Pak Daud Huta Barat. Silakan Bapak Ibu. Sebelum yang lain bertanya Pak Daud, tadi kayaknya sih belum sampai ke topik. Sebenarnya setelah Yesus Kristus gitu ya, masih mungkinkah ada nabi atau adakah nabi terakhir? Ya, itu pertanyaan dari saya Pak sebagai moderator menunggu pertanyaan yang lain. Iya, oke. Terima kasih Pak Daud untuk pertanyaannya. Setelah Yesus itu kan masih ada perjanjian baru, ya, ada kisah para rasul, ya. Di sana ada Nabi Agabus, ya. Tadi juga ada 4 anak darah dari Filipus, ya. Itu juga nabi. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, kemungkinan ada nabi sesudah masa perjanjian baru, ya, bisa saja Bapak Ibu, ya. Karena nabi itu kan orang yang Tuhan pilih langsung untuk menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan di masa yang akan datang, begitu ya, yang akan dialami oleh umat Tuhan. Ya, tapi kan ini perlu waspada. Apakah ini benar-benar datang dari Tuhan atau tidak? Ya, mungkin dalam kaitan nabi terakhir, mungkin Yesus itu sebagai juru selamat kita, ya, dalam kaitannya itu Bapak Ibu mungkin, ya. Kalau itu ya kita setuju, ya, bahwa Yesus itu ya nggak ada lagi nanti Yesus-Yesus yang lain, karena dalam Injil sendiri Yesus akan bilang nanti akan ada yang mengatakan Mesias di sini, Mesias di sana, gitu ya. Nah, dalam kaitannya itu maka Yesus adalah ya juru selamat kita lah, ya, Tuhan kita yang terakhir yang mewujudkan dirinya untuk saya dan saudara, ya. Tidak ada lagi apa Mesias-Mesias dengan nama baru, begitu ya. Kita hanya percaya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita. Ya, mungkin itu Pak Daud, ya. Tapi kalau Baik. Tuhan punya kehendak menyampaikan nubuatan lewat Pak Daud Huta Barat, ya, itu bukan sesuatu hal yang mustahil, ya. Kalau itu datang dari Tuhan dan disampaikan, ada orang-orang yang mungkin punya karunia seperti itu, bisa saja Tuhan pakai untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Ya, itu pertanyaan pemantik aja sih. Baik Pak, Bapak Ibu yang lain adakah yang mau bertanya lagi? Ini topiknya menarik supaya kita juga bisa utuh mendapatkan informasi langsung dari fasilitator kita yang menguasai topik ini. Ya, Pak Daud, Ya, Ya. silakan Bu Ita. menyampaikan ada satu pengalaman. Ini sudah lama banget, kira-kira mungkin ada 10 tahun yang lalu.
Jadi ada yang datang sama saya gitu kan. Terus kemudian dia bilang begini, minta tolong sebenarnya karena apa? Karena pemimpin di gerejanya mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang sebentar lagi. Jadi kita harus menjual semua apa namanya, semua rumah gitu ya, harta kekayaan yang ada gitu. Jadi ada beberapa orang yang melakukan itu dan mereka udah nggak punya apa-apa. Akhirnya bahkan anaknya tidak bisa sekolah karena memang mereka menjual semua apa yang dia miliki terus di gereja. Mereka berdoa di gereja, terus mereka tidak melakukan apa-apa kumpul di situ. Nah, sampai berbulan-bulan gitu. Akhirnya anaknya nggak sekolah. Saya sebenarnya sedih sekali melihat yang seperti ini gitu. Jadi Pak Daud, bagaimana caranya agar hal-hal yang seperti ini itu tidak terulangnya untuk anak-anak generasi muda kita ya, generasi apa namanya, sekarang tuh udah apa ya, generasi bukan milenial ya, alfa ya. Banyak banyak Iya. ya udah sebutannya supaya mereka bisa mengerti gitu karena memang anak-anak generasi sekarang itu kita melihat mereka itu cepat sekali cara berpikirnya. Kalau mereka belajar sesuatu juga cepat banget dibandingkan kita gitu. Memang pasti kita di setiap keluarga mengajarkan untuk mereka cinta Tuhan, membaca Alkitab sehingga ada aturan-aturan yang memang mereka harus lakukan gitu. Terkait ini sebenarnya memang menurut saya konyol sekali gitu ya, tetapi itu terjadi, Pak. Sehingga saya juga bingung bagaimana menolongnya. Akhirnya ya anaknya coba kita kasih inilah ya untuk sekolah gitu. Karena memang sudah ditinggalkan semuanya gitu. Bahkan tidak pemikirannya udah nggak bisa waras gitu, Pak. Itu Pak Daud. Iya, terima kasih Bu Rita untuk sharingnya ya. Jadi Bapak Ibu, ini memang real ya, terjadi dalam kehidupan kita ya, bahwa ada pengajaran-pengajaran yang tidak sehat yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya boleh saran sebagai gereja, bisa juga kita sampaikan kebaktian pengajaran terkait hal ini ya kepada anak-anak remaja kita. Lalu yang kedua juga kebaktian pengajaran itu mungkin di hari yang sama ya, tetapi di umum dibahas juga, di remaja dibahas juga. Sehingga nanti pulang dari gereja bisa ngebahas hal yang sama. Sehingga orang tua jadi aware kalau ada sesuatu nak kamu dapat dari medsos. Sekarang kan apa-apa informasi anak zaman sekarang siapa yang ngomong rasanya itu udah kebenaran aja gitu ya. Padahal kan belum tentu juga ya. Sekarang kan informasi tinggal lihat aja gitu di medsos ya. Padahal belum tentu benar juga ya. Nah oleh karena itu baik juga ketika orang tua juga, nah kalau ada sesuatu yang kamu dengar tentang pengajaran Kristen ya, kalau dirasa kurang srek ya, tanya mama papa ya, kita diskusi bareng ya. Karena kita nggak bisa menjaga mereka 24 jam ya, apalagi dengan berita-berita yang mereka bisa searching sendiri. Nah, disitulah peran orang tua bisa menjadi teman dalam proses pertumbuhan iman mereka ya. Terutama juga kalau keluar negeri Bapak Ibu, kebanyakan aliran-aliran ini muncul tuh dari luar negeri Bapak Ibu ya. Jarang sih dari Indonesia ya. Biasanya itu dari luar negeri ya. Jadi pulang-pulang nanti Bapak Ibu kalau kita tidak memperhatikan pertumbuhan iman mereka ya, sedari sekarang ya, nanti pulang-pulang mereka bawa ajaran udah aneh-aneh gitu ya. Udah aneh-aneh. Nah itu eh, artinya kita perlu perlu membekali mereka sebelum mereka merantau ya. Ketika masih di rumah ya kita bekali betul-betul. Ya, saya rasa itu Bu Rita ya, dari pihak gereja tapi juga dari pihak keluarga boleh boleh menyampaikan kepada anak-anak. Cukup ya Bu Ita Deborah. Ya, Ya. sih, Pak. Nah, sekarang ada Pak Ronald, silakan Pak Ronald Pardomuan langsung open mic aja langsung Pak mengajukan pertanyaannya. Selamat malam Pak Pendeta Daud dan Pak Daud. Um, Ya, Ronald. Saya terima kasih Pendeta Daud karena satu poin yang tadi saya diingatkan kembali sangat penting adalah bahwa bahkan nabi palsu pun juga bisa membuat mukjizat ya Pak ya. Jadi bukan berarti yang bisa yang membuat mukjizat itu sudah pasti nabi yang asli gitu ya. Tapi saya ingin coba tanyakan Pak, maksudnya akhir-akhir ini kita suka banyak nih ya yang melihat, saya pernah lihat sendiri di
di apa namanya mungkin di gereja atau kayak yang di YouTube gereja-gereja gitu, itu saya suka bingung pemerintah kalau misalnya ada seorang pembawa firman yang bilang, ya di antara jemaat yang ada di penonton di sana atau yang ada di gereja di sini, yang Anda sedang sakit apa gitu ya, sakit XXX, sekarang sembuh sembuh gitu kan. Nah itu kan jujur saya agak bingung menyikapinya. Apakah ini dia bernubuat? Apakah ini dia sekedar secara nalar manusia mendoakan supaya seseorang itu sembuh? Namun agak susah juga nih kita sebagai jemaat untuk atau simpatisan untuk mengecek faktanya nanti benar tidak, karena itu memang dia lemparkan perkataan itu kepada umum gitu kan, dan tidak mungkin direspons atau ada yang feedback ya benar saya sakit dan sekarang saya sudah sembuh gitu. Jadi tapi jiwa kritis kita mungkin jadi sedikit lebih terkulik gitu ya, oh ini saya harus kritis nih gitu, karena ya itu agak susah gitu. Bagaimana menurut Pak Pendeta, mungkin ada uh, apa masukan atau mungkin gimana kami mensikapi, mungkin buat kami yang sudah dewasa aja, bukan bukan anak-anak aja, kita suka agak bingung gitu ya mendengar seperti yang seperti itu. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Ronald ya. Jadi Bapak Ibu, karunia kesembuhan ya, mujizat kesembuhan itu kan juga suka kita dengar ya di beberapa gereja ya. Nah, kita tidak sedang melihat atau menghakimi begitu ya, karena siapa tahu betul-betul dia punya karunia dari Tuhan gitu ya. Tapi Bapak Ibu ada juga yang nggak bener-bener begitu ya. Jadi saya waktu kuliah itu pernah baca satu buku tentang gereja dan teknologi komunikasi ya. Jadi bagaimana dalam buku itu diceritakan ada gereja-gereja di Amerika untuk mencari umat ya, untuk apa sih, supaya menjaring orang datang ke gereja begitu ya. Maka dilakukanlah eh, mujizat-mujizat kesembuhan ya. Jadi kalau misalkan orang kan dengar, oh pendeta ini bisa nyembuhin, kan bakal rame gitu Bapak Ibu ya. Nah itu ya. Jadi dalam buku itu ada satu tulisan dari seorang yang pernah jadi orang yang pura-pura, ya pura-pura. Kan biasa siapa di sini yang kakinya lumpuh gitu ya, maju ke depan disembuhkan lalu dia bisa berjalan. Nah itulah Bapak Ibu, saya lupa cerita persisnya, tapi dalam buku itu dia menyaksikan gitu ya bahwa ada juga yang bohong gitu ya, bahwa ada orang-orang yang disuruh untuk pura-pura, untuk apa, untuk dia pura-pura sakit lalu didoakan dan akhirnya sembuh dan dia bisa jingkrak-jingkrak begitu ya. Nah akhirnya orang kan jadi wah, hebat ya pendetanya ya. Tujuannya apa? Bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi tadi misalkan mencari keuntungan ya, orang jadi semakin banyak datang ke situ ya, kemudian kasih persembahan, yang diuntungkan adalah si pendeta itu misalkan. Nah, Bapak Ibu, jadi saya eh, boleh menjawab pertanyaan Pak Ronald tadi, apakah mujizat kesembuhan itu ya bisa dilakukan dengan benar, tepat, bisa saja. Tapi ada juga yang tidak benar, ada juga gitu ya, dengan tujuan-tujuan yang tidak benar juga. Jadi ada juga yang benar-benar punya karunia kesembuhan, kita harus yakini itu ada kalau Tuhan berkehendak untuk si pendeta atau orang tersebut. Tapi juga ternyata ada juga ya, tanpa bermaksud menghakimi, ada juga ya gereja-gereja yang dalam tanda kutip juga berpura-pura begitu ya, berpura-pura. Ya, nah ini memang untuk membedakannya agak sulit ya, yang tadi Pak Ronald sampaikan ya, maka perlu ada orang-orang yang punya karunia membedakan roh. Ya, apakah roh yang dia menjadi penggerak dia itu adalah Roh Kudus atau hatinya ya, atau keinginan dagingnya saja. Ya, itu Pak Ronald. Ya, Pak Ronald masih perlu pertanyaan lebih lanjut kan? Ya, Pak Ronald Terima sudah kasih Pak cukup. Pendeta. Ya, Terima kasih. baik, terima kasih Pak. Yuk Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan yang mengganjal yang perlu dijelasin malam hari ini kan? Ya, Ibu Ya, Ria, mungkin sedikit silakan tadi Bu. nyambung sama Pak Ronald ya. Oh, Ya, versi saya juga punya kesaksian waktu saya bayi, Bapak Ibu baru lahir. Saya juga punya kelainan ya di kulit ya, ada cairan-cairan keluar dari telinga, terus kulit itu kayak bersisik begitu ya.
Lalu kemudian didoakanlah sama kakaknya mama saya gitu ya, didoakan dan akhirnya sembuh. Jadi artinya memang dia punya karunia Bapak Ibu ya. Tante saya ini punya karunia melakukan mujizat kesembuhan ya. Jadi didoakan betul sembuh gitu ya. Maka nama saya jadi nama Daud itu ada ceritanya tuh ya. Karena saya pernah mengalami mujizat ya, dan tante saya bilang ini anak masih dikasih ke Tuhan gitu ya. Ya puji Tuhan gitu ya, saya jadi pendeta gitu Bapak Ibu ya. Tapi artinya ada yang benar bisa melakukan mujizat kesembuhan, tapi juga ada yang ya pura-pura ya, dan tujuannya untuk eh, eh, sesuatu, atau juga mungkin benar-benar bisa ya karena itu dia punya, tapi tujuannya udah melenceng ya untuk kemuliaan diri, untuk keuntungan diri sendiri. Ya itu tambahan aja Pak Daud. Baik, terima kasih Pak Daud. Ya, Bu Ria, silakan Bu Ria. Iya, makasih Pak. Mungkin hampir sama tadi dengan Pak Ronald ya Pak. Jadi kalau saya tuh berapa kali lah gitu ada orang yang mendoakan tuh gini, eh, Tuhan bicara kepada saya bla 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 gitu ya. Nah, kalau udah bilang Tuhan bicara kepada saya, jadi tuh reaksi kita tuh, saya tuh kadang bingung gitu ya, mesti gimana gitu ya. Kita mau mengimani dan mengamini gitu ya, tapi takut juga apa benar Tuhan bicara sama orang itu gitu ya. Tapi kalau kita nggak percaya tiba-tiba benar gitu ya, tiba-tiba bener dia punya karunia seperti itu gitu. Tapi kan apa yang disampaikan itu sesuatu yang ya memang belum terjadi gitu loh. Kadang tuh juga sesuatu yang kayak sulit dipahami gitu loh. Jadi kita tuh sebaiknya gimana? Apakah kita hanya mendengar sekedar masuk telinga kanan, telinga kiri gitu ya, keluar telinga kiri, ataukah kita harus menangkap iya gitu. Kadang-kadang juga ada yang kayak menyampaikan kayak penglihatan-penglihatan gitu. Tapi kan ya itu kembali lagi ya, kita tuh kadang tuh denger kayak gitu, bener nggak sih ini dari Tuhan gitu. Gitu aja sih Pak. Oke, terima kasih Bu Ria ya. Bener nggak sih dari Tuhan gitu ya? Ya, ya bisa bener, bisa juga nggak bener ya Bu Ria ya. Ya, tapi Iya, tadi dalam ciri-ciri nabi palsu, maka yang disampaikan ini apakah firman Tuhan? Ya, yang disampaikan firman Tuhan. Kalau memang betul Pak tentang firman Tuhan, ya bertobat, ya akan ada bencana besar ya, ada gempa, ada tsunami misalkan gitu ya. Maka yang berikutnya lagi kan, apakah terjadi atau tidak kalau kata ulangan. Ya, itu jadi salah satu tolok ukur apakah yang disampaikan itu benar-benar dari Tuhan atau bukan. Ya, jadi ini kita lihat kalau akan datang ini kejadian atau tidak. Nah, buat kita Bapak Ibu, sejauh berita itu, berita yang menolong kita, misalkan dia sampaikan bertobat ya, mau ada terjadi tsunami begitu ya. Nah, kita ambil ambil baiknya Bapak Ibu. Oh, berarti saya bertobat terlepas apakah nanti tsunami atau tidak, ya. iya, Pertobatan itu kan sesuai dengan firman Tuhan. iya, Kecuali kalau yang disampaikannya itu kayak tadi ya jual harta benda dan lain sebagainya gitu ya. Resign begitu ya, pekerjaan ya kan Tuhan nggak pernah menyuruh kita untuk meninggalkan kerjaan kita begitu ya. Nah, itu kan berarti udah ada tanda-tanda yang nggak benar. Tapi kalau informasi itu kita rasa oh ini sesuai sih dengan firman Tuhan, sekalipun nubuatannya saya nggak yakin ya, belum tahu pasti, tapi lihat nantilah gitu ya. Tapi minimal saya akan berdoa kepada Tuhan. Ya, saya akan menguji diri saya apakah saya ini sudah bertobat atau tidak. Kalau belum, Tuhan bantu saya untuk bertobat. Ya, jadi itu mungkin bisa menolong kita, Bu Ria ya. Sejauh itu sesuai dengan firman Tuhan, ya kita lakukan aja. Ya, anggap aja itu ya itu dari Tuhan, dari firman Tuhan gitu ya. Tapi tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi masa depan, yaitu hanya satu cara bagaimana itu tahu benar atau tidak, palsu atau asli dari Tuhan atau bukan ya, kalau itu terjadi atau tidak. Begitu Bu Ria. iya Pak. Makasih. Ya, makasih. Oke, kita lanjut ke Pak Johan. Boleh Pak Johan? Selamat malam Pak Johan ya. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Saya lanjutkan aja apa yang tadi Pak Pendeta cerita. Itu eh, tentang nabi palsu yang bisa membuat mujizat. Pertanyaan saya adalah, dia bisa buat mujizat itu datang dari kuasa apa? Ya, ini satu. Terus kedua,
mengenai, saya juga dengar tadi Pak Pendeta bilang memenangkan jiwa. Jadi ada gereja-gereja yang mengajak umat lain pindah ke gereja dia untuk menangkan jiwa. Nah, arti memenangkan jiwa itu kan sebenarnya kan eh, menyadarkan manusia untuk bertobat, untuk selamat. Nah, terus seperti tadi apa tuh Bu Lia bicara itu mengenai apakah itu suara Tuhan atau tidak. Untuk saya nggak berani berbicara kepada sesama saya bahwa saya dengar suara Tuhan. Karena saya merasa bisa diketawain gitu. Karena kriteria mendengar suara Tuhan itu seperti apa yang sudah dijelaskan oleh pendeta. Jadi sesungguhnya bagaimana keakraban kita dengan Tuhan itu yang kita bisa dengar. Tapi untuk menyampaikannya kayaknya berat bagi saya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Johan untuk ya. Yang pertama tadi terkait dengan nabi palsu ya, ketika melakukan mujizat ini dengan kuasa apa ya. Kalau dia nabi tidak benar atau nabi palsu ya, bisa juga dia menggunakan kuasa-kuasa yang lain, Pak. Ya, kuasa-kuasa yang lain ya untuk menyesatkan menyesatkan umat manusia. Ya, jadi ini bisa juga pakai kuasa-kuasa yang lain. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan memenangkan jiwa, yaitu mungkin istilah saya saja Bapak Ibu ya, untuk apa ya, menarik orang-orang untuk datang ke gerejanya begitu ya, supaya menarik ya, dia kemudian lakukan sesuatu ya, sehingga orang-orang itu datang kepada dia, gereja jadi penuh begitu ya, dan ada keuntungan di sana ya. Nah itu mungkin cara saya membahasakan memenangkan jiwa, maksudnya mencari orang sebanyak-banyaknya untuk datang ke gerejanya ya, sehingga dengan ketertarikan itulah maka banyak orang mencari mencari dia ya, ya mencari Tuhan, tapi juga biasanya mencari sosok ya. Ya, nah ini hati-hati juga sebagai umat. Kalau kita sudah terkecoh, bukan lagi cari Tuhan, tapi cari sosok manusia. Nah itu kita juga mesti waspada ya. Kita jadi korban juga gitu ya. Karena kalau kita ke gereja cari sosok, berarti kita juga sudah mendewakan pendeta atau orang tersebut. Ya, jadi kita memang harus cari Tuhan ya, tentu melalui dia, tapi kita tidak fokus atau tidak menuhankan seorang tokoh atau kepemimpin pemimpin Kristiani ya. Yaitu Pak Johan yang bisa saya sampaikan. Ya. Pak Terima Johan, kasih. Saya ada satu pertanyaan lagi. monggo Pak. Tadi tentang dihukum. Kalau pengertian saya, sebelum Tuhan Yesus datang, Allah menjalankan semacam sistem adalah reward and punishment. Tapi untuk zaman sekarang kayaknya Tuhan tidak pernah menghukum manusia yang berbuat jahat atau nabi palsu yang muncul sembarangan memberitakan firman dengan tentang apa tuh keuntungan-keuntungan kalau percaya sama Tuhan gitu loh. Nah, itu kan menyesatkan sesama itu, tapi menurut saya nggak melihat ada pendeta yang dihukum oleh Tuhan. Ya kita bicara biasanya mereka membawakan ajaran yang di luar pengertian sebenarnya. Ini terima kasih Pak Pendeta. Iya, makasih Pak Johan. Ya, terkait dengan hukuman tadi lebih kepada penghakiman ya Pak, yang kita yakini bahwa kedatangan Yesus kedua kali nanti dia sebagai raja, sebagai hakim yang akan menghakimi perbuatan kita, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup akan dikumpulkan begitu ya. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, ya lebih ke situ Pak, pertanggungjawaban kita semua ya, termasuk juga tadi ya nabi-nabi palsu dan saya dan saudara juga, kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan Sang Hakim nanti. Ya. Ya, baik. Sebelum pertanyaan yang ada di YouTube ya, Pak Daud Naibaho, saya jadi terpikir begini sih, di masa
era keterbukaan sekarang melalui internet kan, kalau kita lihat di beberapa channel YouTube penginjilan, cukup banyak yang pindah keyakinan kepada agama Kristen gitu ya, dari beberapa kesaksian yang ada. Saya merasa sedih ketika akhirnya mereka kejebak dengan nabi-nabi palsu yang bisa membuat mereka salah dalam hal pengajaran gitu ya. Nah, mungkin sih upaya yang bisa kita lakukan tidak bisa menjangkau mereka karena mereka juga bisa mengakses itu melalui internet. Nah, dalam hal ini tidak semua gereja salah. Pastilah ada gereja-gereja yang memang sesuai dengan ajaran Tuhan gitu ya, dan juga ada ajaran gereja yang salah di dalamnya itu ada juga ada nabi-nabi palsu. Nah, dari GKI sendiri upaya untuk bisa menjangkau mereka, misalnya ya, menjangkau mereka yang akhirnya percaya kepada Kristus supaya tidak salah menemukan gereja atau jangan sampai salah ke nabi-nabi palsu tadi yang terlalu membuat euforia gerejanya itu lebih wah. Apa kira-kira menurut Pak Daud yang menjadi usaha kita? Ini lebih ke antisipasi ya Pak ya, supaya gereja kita, maksudnya GKI tidak menjadi apa, umat datang tidak sekadar euforia gitu Pak ya. Bang, jadi kan Pak sekarang kan kalau kita ikuti media-media penginjilan melalui internet itu cukup banyak Pak yang akhirnya percaya kepada Kristus gitu ya. Tetapi tidak banyak di antara mereka yang akhirnya tidak, yang sebelumnya mereka nggak bisa bedakan mana yang gereja yang benar dan tidak begitu ya. Banyak di antara mereka itu akhirnya kejebak dengan gereja-gereja yang salah. Dalam hal ini mungkin nabi-nabi palsu yang ada di dalamnya. Sehingga mereka merasa bahwa ajaran Kristen itu ternyata salah. Jadi ada kekecewaan, akhirnya dia kembali kepada keyakinan sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah bukan mengantisipasi sih, usaha yang mungkin bisa kita lakukan untuk bisa menyelamatkan mereka yang akhirnya mungkin memilih kepercayaan kepada Kristen itu tanpa supaya mereka nggak masuk kepada ajaran yang salah. Apa Pak kira-kira? Oke, ya, oke Pak, sorry, saya nangkep. Ya sekarang ini kan banyak ya berita-berita di medsos yang nggak hanya yang benar tapi yang salah juga, termasuk juga terkait dengan ajaran gereja Bapak Ibu ya, ajaran kekristenan. Nah, PR kita sebetulnya Bapak Ibu, gereja-gereja juga perlu mengeluarkan tayangan-tayangan yang sehat, ya, mengimbangi lah gitu ya, mengimbangi kan ada junk food ya. Nah, kita juga mengimbangi dengan menyediakan makanan-makanan sehat. Ya, nah ini kan juga GKI punya wadahnya ya, ada YKB ya, ada renungan, kemudian juga dari anak sampai dengan lansia, dan juga beberapa pendeta GKI juga bikin konten-konten ya yang saya rasa ini juga digandrungi anak muda karena generasi Alpha gitu ya seneng yang ringkes-ringkes ya, generasi Alpha, generasi Gen Z kan seneng yang ringkes-ringkes. Nah, gimana dalam waktu yang ringkes itu pengajaran itu bisa tersampaikan. Nah, itu salah satu masukan ya, dan juga ini sudah coba kita lakukan sebagai gereja sinode, yaitu dengan mengimbangi lah ya kalau ada tayangan tidak sehat, nah kita banyakin tayangan sehat ya supaya mereka juga pas scroll begitu ya, ya mereka juga bisa melihat ajaran yang sehat yang kita bisa berikan. Ya. Benar, Pak Pendeta. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan di YouTube, demikian Pak. Ini pertanyaan dari Ibu Lina. Halo, selamat malam Ibu Lina yang lagi menonton dari YouTube. Pertanyaan Bu Lina demikian Pak Pendeta. Apa ya penyebabnya makanya muncul nabi-nabi palsu? Gitu ya. Apa yang menyebabkan kemungkinan maka muncullah nabi-nabi palsu? Sebenarnya tadi di pemaparan ada sih mungkin yang berkaitan, tapi mungkin lebih jelasnya lagi bisa dijawab sama Pak Daud. Oke, terima kasih Ibu Lina tadi ya Pak ya. Oke ya, jadi Bapak Ibu, kenapa muncul nabi-nabi palsu? Karena memang mereka itu ingin menyusupkan pengajaran yang tidak sehat. Ya, mungkin mereka itu tidak percaya Yesus Kristus, maka kemudian dia menyusup di gereja dan kemudian menyebarkan ajaran yang lain. Ya, kalau kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Nah, kalau sekarang ini mungkin ketika si pendeta ini awalnya mengajarkan tentang Yesus, tapi belakangan tentang dianya. Ya, dianya yang sebagai si juru selamat kan, itu juga tadi saya sampaikan di awal ada juga gitu ya. Lalu kemudian juga memang dia ingin mendapatkan keuntungan ya, dia ingin dapat keuntungan ya dengan eh, persekutuan yang ada ya, dia mendapatkan keuntungan, dapat persembahan, tapi juga
juga dapat keuntungan kekuasaan, jabatan dalam kehidupan bergereja, bisa juga. Ya, karena tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk pekabaran Injil, tapi dia punya agenda terselubung. Ya, itu Bu. Jadi latar belakangnya kenapa muncul, karena memang ada orang-orang yang punya tujuan supaya orang tersesat dan menyebarkan ajaran yang dia kehendaki. Dan yang kedua, dia punya tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, ya, memenuhi apa yang dia inginkan. Baik. Pak Daud ternyata bukan di Zoom ya. Bu Lina ada di dalam ya, Bu Lina ya. Di dalam ruang chat room ini ternyata Pak. Oh iya, Bu Martaulina Sitepu ya. Iya, ada Oh iya, Pak. Terima oke. kasih Pak. Untuk mencari keuntungan pribadi lah ceritanya ya. Iya, Bu. Ya, Iya. makasih Atau Pak. pertanyaan lebih lanjut ada Bu Lina? Cukup Pak Daud. Pak Daud, saya mau bertanya, mau bercerita sih sebenarnya, Boleh Bu. Pak Iya, Bu. Pendeta Daud Naibaho. Jadi saya dulu SMA-nya di 54 sekolah negeri ya Pak, di belakang Rumah Sakit Premier Jatinegara. Jadi memang guru agama kami kan kalau belajar agama tuh cuman kalau di negeri itu kan memang setiap Jumat itu kumpul tuh kelas 1, 2, 3 semua gitu. Jadi satu ruangan gitu ya. Jadi awalnya sih memang suka datang tuh kakak-kakak yang udah pada kuliah gitu ya kayak apa sih kayak pimpin-pimpin ibadah awalnya seperti itu. Habis itu yuk kita cari tempatnya di sini kan kurang kurang ini ya kurang nyaman karena kan kebetulan deket sekolah kami tuh ada masjid ya Pak gitu ya. Jadi kadang kita kalau pulang sekolah jadi adu-aduan suara sama tetangga sebelah itu gitu. Nah akhirnya awal mulanya sih semuanya ya jalan kayak kita ibadah biasa gitu ya. Tapi ternyata eh, setelah baru saya pelajari setiap doa tuh kok Yehwa Yehwa gitu Pak. Jadi baru inget dan dia tidak mengajarkan kok nggak nyebut Yesus gitu kan. Saya kalau kita berdoa dalam nama Yesus gitu kan. Saya mulai curiga ini apa sih aliran apa ini gitu ya. Jadi akhirnya banyak lah yang di apa kebetulan saya udah waktu itu udah ikut katekis belajar CD di HKBP Sutoyo waktu itu. Jadi saya agak gimana sih Amang gitu. Kebetulan saya tanya gitu kan. Jadi saya tanya ya nggak benar itu gitu kan. Jadi terus ini nggak benar sampai akhirnya pokoknya banyak lah mereka caranya dirayu lah. Nanti pulang habis ibadah kita makan bakmi gitu kan. Jadi mereka tergoda lah seperti itu gitu. Tapi kok hati saya kayaknya ini nggak bener gitu kan gitu sampai akhirnya ya nanti kita kumpul ya ke apa sih gedung Dewa Ruci atau apa gitu jadi banyak lah yang dibaptis gitu loh Pak gitu ya terus saya bilang saya udah dibaptis saya bilang CD kali maksudnya saya lagi ikut lagi ikut belajar CD nih di HKBP Sutoyo saya bilang bukan beda gitu kan kata dia pokoknya ada sesuatu yang beda gitu sampai akhirnya dia kasih kayak buku-buku gitu kan ya Pak ya buku-buku lah ini kok buku-bukunya terus saya baca juga mereka tidak merayakan Paskah, tidak merayakan Natal. Nah, makin curiga lah saya. Ini apa ini saya bilang gitu kan. Akhirnya saya lapor lah ke guru agama. Oh, guru agama ya marah lah semua. Akhirnya semua dari kelas 1, 2, 3 itu nggak boleh ada kegiatan keagamaan di luar itu karena ternyata akhirnya ada orang tua yang mulai komplain. Ini aliran apa yang diajarin anak saya gitu. Saya jadi sedih maksudnya gini, aduh, kita, kayaknya harus ada deh tindakan gitu ya. Kadang-kadang, kayak gitu tadi lah memang, nggak bisa kita pungkiri ya kalau di sekolah negeri kan memang nggak ada guru agama Kristennya ya, Pak. Jadi ada pun dia tidak standby di situ gitu loh. Kalau saya lihat kan kayak murid-murid saya di penabur pagi kita renungan, pulang juga kita ada refleksi lagi tentang ayat Alkitab yang kita ambil dari kegiatan dia sehari-hari, kita tarik dari kegiatan ada juga yang kayak Bapak bilang, kita disediain pelita, seperti itu kan ya Pak. Jadi, eee, ya kita harus mikirin juga ya, maksudnya, jiwa-jiwa kita ini kan bukan hanya anak-anak yang di sekolah saya ya, kadang-kadang saya gini, aduh kasihan juga yang di sekolah negeri ini ya, gitu. Banyak yang akhirnya harus pindah agama gitu ya, atau dia ngikutin aliran yang dia nggak tahu itu sebenarnya itu salah gitu, Pak. Itu sih, jadi maksudnya, apakah dari GKI sendiri ada nggak sih concern-nya gitu ya untuk sekolah-sekolah di negeri,
Kalau di penabur sih jujur saya sudah sangat bagus sekali gitu ya Pak. Tapi kalau memang yang di luar itu kan juga anak-anak Tuhan yang harus kita selamatkan jiwa-jiwanya. Iya kalau dia kayak tadi Pak Daud cerita, gerejanya masuknya ke gereja GKI. Kalau dapat lagi dia gereja yang kealirannya yang nggak jelas, makinlah dia nggak jelas seperti itu. Itu aja sih Pak kalau mau sharing dari saya sih Pak Daud. Terima Ya, kasih. terima kasih Miss ya untuk sharingnya ya. Jadi ini memang satu hal yang jadi concern kita juga ya, tidak hanya untuk siswa-siswi Kristen, tapi juga mereka yang sekolah bukan di sekolah Kristen. Ya mungkin saya nggak bisa menjawab usulan yang seperti apa ya, karena memang tidak mudah ya. Tapi mungkin yang bisa kita kerjakan, GKI itu kan punya guru-guru PAK yang ditempatkan di beberapa sekolah. Ya kerjasama seperti itu kan saya tahu juga beberapa GKI lokal mendukung ya, mensupport ya. Saya nggak tahu apakah GKI Cipinang Indah punya program itu. Kalau di Cikarang ada gitu, kita memang minta guru-guru eh, Kristen untuk mengajar di beberapa sekolah negeri. Nah itu mungkin yang bisa kita titipkan ya lewat klasis ya. Kalau ada, mereka suka bikin kebersamaan tuh, kebersamaan guru-guru PAK tiap berapa bulan sekali. Kalau di klasis timur ya, nah itu juga jadi agenda yang menurut saya penting ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu eh, apa rentan ya terhadap hal-hal seperti itu, bisa juga dititipkan ya. Nanti coba saya sampaikan juga ya Bu, ke teman-teman yang ada di klasis ya, atau dititipkan ke guru-guru PAK yang mengajar di sekolah negeri. Jadi kalau ada persekutuan-persekutuan apa, ya mesti apa dikontrol juga lah ya, dilihat juga ya, apakah ini sehat atau tidak begitu. Makasih Pak Daud. Iya, yang repotnya lagi memang kalau nggak ada sama sekali guru agama Kristen di situ ya. Nah itu ya, ya kembali lagi ya gereja ya. Kalau dia ke gereja gitu ya, kalau nggak ke gereja, nah itu juga ya, gimana nih? Jadi ya itulah bahaya bahaya aliran sesat gitu kan ada banyak ya di luar sana ya. Nah, itu yang kita bisa bisa antisipasi ya kita antisipasi. Nah ada sesuatu yang sulit terjangkau, nah itu yang coba kita jadi apa PR bersama ya gimana caranya ya. Terima kasih ya Bu Kuku ya Bu Kuku. Bukan, Miss Cindy, Bu Cindy. Oh Miss Cindy, Di terima sini Pak. kasih. Iya. Suaminya Kuku, Pak. Oh oke Pak ya. Pak Daud, Pak Oh, Daud, ya. Cipinang Indah sudah ada programnya, Pak. Iya Pak, moga boleh dijelasin Pak. Kebetulan ada berapa, jangan biar ada hadir tuh Pak Robert yang panatua pendampingnya supaya Pak Robert lebih jelas. Kalau saya cuma pekerjaannya doang. Baik, mungkin Jadi secara kita teknis Bapak di bisa sosial jelasin Pak. masyarakat kita ada 2 guru pendamping. Waktu yang program itu yang di negeri sudah berjalan cukup lama. Paling sedikit ada 5 tahun udah Cici Pinang Indah. Oke Ya. Pak, iya ada ya Pak ya. Makasih Pak infonya Pak. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Johan lebih aplikatif sih sebenarnya dari hasil sharing kita hari ini. Mungkin bisa didiskusikan juga dengan 2 guru pendamping yang ditangani sama Sosmas tadi ya Pak, atau yang didampingin sama Ya, gereja kita, Sosmas. supaya situasi di masyarakat Ya. itu juga diketahui. Satu lagi tambahannya sih Pak, kesaksian juga sama seperti Bu Ita, sama seperti Miss Cindy. Dulu di sekolah saya itu Pak masih ada waktu itu ada ujian nasional. 2 anak ini kakak beradik, terus orang tuanya dokter spesialis di Kelapa Gadingnya. Jadi ketika mendekati ujian nasional, ternyata ada bisikan Tuhan katanya melalui hamba Tuhan di mana mereka bergereja. Mereka nggak usah lagi bekerja, nggak usah lagi sekolah, karena mereka harus fokus dengan waktunya bersama dengan Tuhan. Di beberapa waktu itu mereka berpuasa dan tidak mengkonsumsi daging, tapi hanya berupa buah dan sayuran. Nah, mendekati ujian nasional, karena nanti bisa mencoreng nama sekolah kita, anak ini nekat Pak, tidak ikut ujian nasional, bahkan papanya yang adalah dokter spesialis di rumah sakit terkenal di Jakarta ini, terpaksa memang tidak harus bekerja lagi, jadi mereka tidak bekerja. Jadi anak ini kelas 12 dan adiknya kelas 10 waktu itu, dan anak kelas 10 ini pun siswa yang berprestasi, berhenti Pak dari sekolah. Dan kami waktu itu jadinya ada kunjungan, kalau tidak salah kunjungan dari BK ke sekolah, ke rumah, dan orang tuanya meyakinkan kita bahwa ini keputusan dari bisikan Tuhan kepada hamba Tuhan yang gereja mereka itu.
gitu. Nah, jadi cukup berbahaya sih Pak sebenarnya ketika ada ajaran-ajaran sesat seperti itu atau mungkin nabi-nabi palsu. Nah, aplikasinya lagi adalah saya amati ya untuk anak-anak di tempat saya bekerja itu, anak-anak itu bisa memilah ajaran-ajaran nasihat dan tidak di luar sekolah. Memang kita orang tua udah harus tahu banyak konsep Kristen sehingga tidak bisa diombang-ambingkan. Nah, ketika Anda bertanya, anak itu bertanya bukan bertanyanya ke Google, tetapi kepada orang tua yang memahami konsep itu. Itu dari kusi pengalaman yang pernah aku alami, Pak. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan kah? Kalau tidak, kita akan tutup sesi ini. Masih adakah pertanyaan lagi? Baik. Sebelum kita tutup, adakah sesuatu yang Bapak sampaikan terkait topik yang kita bahas, Pak? Untuk sebagai kalimat penutup atau closing statement dari Bapak. Oke, ya jadi Bapak Ibu, terkait dengan tema kita malam hari ini, nabi-nabi palsu, maka kita sudah memahami ya, apa itu nabi yang benar, sejati, dan nabi yang palsu. Pada akhirnya berita apapun yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu dengar, mari kita cross-check dengan firman Tuhan. Apakah sesuai atau tidak. Kalau mengajarkan yang berbeda, udah pasti itu bukan dari Tuhan. Kalaupun ada nubuatan-nubuatan tentang satu kejadian di masa mendatang, maka tolok ukurnya apakah dia nabi sejati atau bukan, apakah nanti itu terjadi atau tidak. Itu menjadi tolok ukurnya. Nah, karena itu pesannya juga buat para orang tua ya, bahwa anak-anak kita juga dikelilingi dengan berbagai ajaran-ajaran yang tidak sehat, maka peran kita sebagai orang tua untuk dapat menjadi teman di dalam pertumbuhan iman anak-anak kita ya, tidak hanya bertanya tentang studi mereka ya, tidak hanya bertanya tentang kehidupan mereka di sekolah, tapi juga bagaimana pergaulan mereka, bagaimana dengan pengajaran-pengajaran yang didengar di medsos dan sebagainya. Ya, itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan, sehingga pada akhirnya gereja juga mesti cepat tanggap. Panggilan juga PR buat kita semua sebagai pegiat gereja untuk menghadirkan konten-konten ajaran sehat. Ya, untuk mengimbangi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, semoga pemaparan hari ini diskusi kita boleh memperkaya kita Bapak Ibu ya. Ya, sehingga kita semakin kritis, waspada terhadap aliran-aliran yang tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Daud. Baik Bu Kristina, nanti kami akan diskusikan ini juga ya, ternyata ada di kolom chat yang kelewat. Oke, terima kasih Bu Kristina untuk informasi yang disampaikan kepada kami. Baik, saya kembalikan kepada Miss Cindy untuk bisa melanjutkan lagi acara kita sampai akan tuntas. Monggo Bu Cindy. Ya, siap Pak. Terima kasih buat Pak Daud dan Pak Pendeta Daud Shevi yang sudah memaparkan diskusi kita ya. Gak terasa ya, 2 jam tapi berisi sekali dan kayaknya mungkin masih banyak yang mau ditanyakan. Selanjutnya, next Pak. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kami minta Ibu Penatua Ria Adeline, masih ada di layar Zoom kah? Ibu Penatua Ria? Masih. Oh iya, saya serahkan tugas ini kepada Ibu ya. Silakan Bu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kita pada malam hari ini, yang mendasari persembahan kita malam hari ini dari Imamat 19 ayat 5, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat, bisa menyanyikan sama-sama dari rumah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung,
Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Kita berdoa dulu ya Pak Daud. Silakan Ibu Penatua Arya. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan, segala kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan malam hari ini kami juga bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mempersembahkan Tuhan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau berkenan atas persembahan kami pada malam hari ini. Berkati persembahan kami Tuhan, biar semuanya juga boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami naikkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bu Penatua Arya Toding. Selanjutnya info kami dari untuk selanjutnya pemahaman Alkitab tanggal 11 Desember dengan tema kematian di dalam Kristus. Selanjutnya Pak. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku, dan nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daud Naibaho. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
jalanku, terang bagi jalanku. Sebelum doa berkat, mungkin ada juga Miss Cindy boleh tanya siapa yang perlu didoakan secara khusus. Iya, pokok doanya kira-kira Bu Deborah tahu nggak sih kalau setiap yang ibadah? Saya nggak punya listnya lagi. Ibu yang di dalam Zoom, adakah yang Iya, atau mungkin yang di didoakan? dalam Zoom, adakah yang Ah, mau didoakan? Kalau saya mungkin ibu mertua saya ya Pak, Ibu Muji Ngestuati, saat ini menghadapi sakit kansernya ya, semoga dikuatkan. Ibu Muji ya, Bu? Iya, Ibu Muji. Ada lagi kah? Bisa minta tolong doakan putri saya yang saat ini sedang berjuang untuk skripsi akhir. Semoga skripsinya cepat selesai. Namanya siapa Bu Linda? Patricia Olivia Papahan. Patricia ya. Ya, terima kasih. Ya mungkin untuk anak-anak juga yang akan menghadapi ujian akhir semester ya Pak. Sama mungkin Iya, kesehatan kita semua, di mana kondisi kadang panas, kadang hujan gitu ya Pak. Itu aja iya, sih. iya. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami terus diberikan kepekaan untuk dapat melihat sekeliling kami, untuk dapat mendengarkan apa yang kami dengarkan, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Berikanlah kepada kami kepekaan untuk dapat melihat apakah yang dinyatakan itu dari Tuhan atau bukan. Terlebih lagi juga Tuhan, bagi anak-anak kami, Tuhan juga perlengkapi mereka, berikan hikmat kepada mereka, baik yang masih bersama dengan kami ataupun sudah merantau keluar kota, keluar negeri. Tuhan, jagailah iman percaya mereka. Pakailah kami, para orang tua, supaya kami juga dapat menanyakan kehidupan studi, tetapi juga kehidupan iman mereka, pergaulan-pergaulan, persekutuan-persekutuan yang mereka ikuti, biarlah kami juga dapat mendampingi proses pertumbuhan iman mereka. Kami juga teringat ya Bapak, untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Muji yang masih berjuang untuk melawan kansernya Bapak. Kami percaya segala perkara dapat ditanggung Ibu Muji. Bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Ibu Muji di dalam perkara yang harus ditanggungnya, perkara sakit penyakit yang dihadapinya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi Ibu Muji, Tuhan juga akan memberikan kekuatan, meneguhkan imannya, sehingga kelemahan tubuh tidak membuat Ibu Muji kehilangan iman, tapi dia boleh terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Berkatilah keluarga yang mendampingi, berikanlah kesehatan, kesabaran, sukacita dalam mendampingi Ibu Muji. Kami juga berdoa Tuhan untuk putri dari Ibu Linda, Patricia Olivia, yang saat ini sedang berjuang juga untuk menyelesaikan skripsinya. Nantinya pun dia akan mempertanggungjawabkan skripsinya dalam meja persidangan. Tuhan, berikanlah hikmat kepada Patricia, sehingga ia dapat menyelesaikan skripsinya tepat waktu, dan dalam perjuangannya, biarlah ia juga tetap merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam perjuangan Olivia. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang akan mempersiapkan diri memasuki ujian akhir semester. Tuhan juga yang boleh berikan hikmat kepada anak-anak kami supaya mereka dapat mengerjakan bagiannya dengan baik dan menghasilkan prestasi yang baik di dalam kehidupan studi mereka. Begitu juga Tuhan, kami teringat dengan kesehatan kami masing-masing. Di sekitar kami ada yang mengalami batuk, flu karena cuaca yang berubah-ubah. Tuhan, tambahkanlah
daya tahan tubuh yang lebih lagi kepada kami. Bagi yang sakit, Tuhan pulihkan. Bagi kami yang sehat, Tuhan berikan imun yang baik, supaya kami tidak terjangkit dengan virus-virus yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang kami rasakan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan dan usaha. Kami juga menyerahkan impian, harapan kami untuk masa mendatang. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengarkan doa kami, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Ajarilah kami Bapa untuk selalu bersandar pada Tuhan, beriman, percaya penuh bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Jika sebentar kami akan beristirahat, Tuhan jagai kami bersama dengan keluarga kami, sehingga esok hari kami boleh kembali bangun untuk menyambut berkat Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Daud Cepi buat pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak senantiasa dan keluarga. Dan juga terima kasih Pak Daud dan Ibu sebagai moderator kita pada hari ini. Dan Ibu Penatua Ria Toding juga. Dan Ibu Ita juga yang selalu setia mendampingi kami Komisi Dewasa. Dan buat para partisipan yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak. Semoga kiranya firman yang didengar ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat rehat. Foto dulu ya Pak ya? Boleh, Foto Bu. dulu ya? Foto dulu ya. Boleh, aku foto ya. Ya, siap. Senyum ditahan dulu ya Bapak Ibu. Walaupun udah Sat- ngantuk. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima Selamat malam. kasih. Pak Suhendri juga terima kasih. Terima kasih. Ya, terima Bapak. kasih Iya, Bapak Ibu. Kak Selamat Devi, malam. Pak Selamat Robert, malam ya selamat semua. rehat. Aku matiin ya Bapak Ibu. Iya Pak.